Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mengulas tentang klasifikasi hadis sahih atau pembagiannya hadis sahih. Kira-kira klasifikasinya hadis sahih itu ada berapa dan apa macamnya dan seperti apa. Mari kita bahas. Hadis sahih terbagi kepada dua bagian. Hadis sahih itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu hadis sahih li dzatih dan yang kedua adalah hadis sahih li ghairih. Nah, apa pengertiannya hadis sahih li dzatih? Nah, yang bagaimana hadis sahih li dzatih? Hadis sahih yang memenuhi 5 syarat. 5 syarat hadis sahih seperti yang pernah kami sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Nah, jika hadis sahih yang memenuhi 5 syarat hadis sahih tersebut, itu disebut sebagai hadis sahih li dzatih. Jadi hadis sahih li dzatih itu adalah hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Apa saja syaratnya yang kemarin itu? Yaitu rawinya bersifat adil, 2 sempurna ingatan, 3 sanadnya bersambung, tidak terputus, 4 hadis itu tidak berilat dan tidak janggal. Nah, jadi jika ada hadis sahih dan memenuhi kriteria 5 itu maka derajatnya sahih li dzatih. Nah, terus bagaimana dengan hadis sahih li ghairih? Kedhabitan seorang rawi yang kurang sempurna. Kedhabitan itu kekuatan ingatan seorang rawi yang kurang sempurna menjadikan hadis sahih li dzatih turun nilainya menjadi hadis hasan li dzatih. Jadi ketika ada hadis sahih li dzatih, ada hadis sahih li dzatih, yaitu hadis sahih yang sudah memenuhi 5 kriteria syarat-syarat hadis sahih. Namun kedhabitan seorang rawinya kurang sempurna atau lemah. Nah, ketika ada hadis sahih li dzatih yang kedhabitan seorang rawinya kurang sempurna, maka derajat hadis itu bukan sahih li dzatih lagi, namun turun derajatnya menjadi hadis hasan li dzatih. Seperti itu. Jadi tolak ukurnya adalah kedhabitan seorang rawinya, kekuatan hafalan seorang rawinya, kekuatan ingatan seorang rawinya. Jika hadis sahih li dzatih kekuatan seorang rawinya, kedhabitan seorang rawinya tidak sempurna, maka hadisnya itu menjadi hadis hasan li dzatih. Terus gimana hadis sahih li ghairih? Namun, jika kekurang sempurnaan rawi tentang kedhabitan itu dapat ditutup, ya. Jadi ketika hadis sahih li dzatih kedhabitan seorang rawinya kurang sempurna, turun derajatnya menjadi hadis hasan li dzatih. Nah, namun ketika hadis itu sudah hasan li dzatih, namun kekurang sempurnaan kedhabitan rawinya tadi itu bisa ditutup, dapat ditutup. Dengan apa? Misalnya hadis hasan li dzatih tersebut mempunyai sanad lain. Ada sanad lain yang lebih dhabit, yang lebih kuat. Nah, maka ketika hal itu terjadi, maka hadis hasan li dzatih tadi naik lagi hadis. Derajatnya naik lagi menjadi hadis sahih li ghairih.
Jadi antara hadis sahih li dzatih, hadis sahih li ghairih, hadis hasan li dzatih ini saling berterkaitan. Yang mana jika pertama ada hadis sahih li dzatih, yaitu hadis yang memenuhi syarat 5 sebagai hadis sahih, itu disebut sebagai hadis sahih li dzatih. Namun jika kedhabitan, kekuatan ingatan perawinya kurang sempurna, maka derajatnya turun menjadi hadis hasan li dzatih. Namun ketika hadis itu menjadi hadis hasan li dzatih, namun ada kekurangan sempurnaan kedhabitan perawinya tadi bisa ditutup. Contohnya ada sanad lain yang juga sejenis hadisnya, tapi kedhabitannya lebih kuat, seperti itu. Sanadnya lebih kuat, maka hadis hasan li dzatih tadi naik lagi derajatnya menjadi hadis sahih li ghairi. Seperti itu. Kalau secara kesimpulan, secara definisi, hadis sahih li ghairi, hadis sahih li ghairi itu adalah huwa makana rutuhu mutaakhiran an darajatil hafidid dhabit ma'a kaunihi masyhuran bisidqi hatta yakuna hadithuhu hasanan thumma wujida fihi min tariqin akhar musawwin li tariqihi aw arjahu ma yajburu dhalika qusurul waqi'a fihi. Hadis hasan, hadis sahih li ghairi itu adalah hadis yang keadaan rawi-rawinya kurang hafid, kurang dhabit, tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur, hingga karenanya berderajat hasan. Lalu didapati padanya dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menimpanya itu. Jadi hadis sahih li ghairi itu adalah hadis hasan li dzatih yang namun di hadis-hadis lain ditemui yang serupa atau bahkan lebih kuat, maka derajatnya menjadi hadis sahih li ghairi. Contoh hadis sahih li ghairi ialah hadis Bukhari dan Ubay. Hadis Bukhari dari Ubay bin Al-Abbas bin Sahal dari ayahnya Abbas dari neneknya Sahal, katanya kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi haidina farasu yuqalu lahul luhaifu. Konon Rasulullah mempunyai seekor kuda ditaruh di kandang kami yang diberi nama Al-Luhaif. Nah, penjelasannya, Ubay bin Al-Abbas oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-Nasai dianggap rawi yang kurang baik hafalannya, kurang dhabit, kurang hafid. Jadi Ubay bin Al-Abbas ini menurut Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-Nasai itu dianggap rawi yang kurang baik hafalannya. Jadi hadis tadi itu, hadis yang disampaikan oleh Ubay bin Al-Abbas tadi, itu Ubay bin Al-Abbas itu oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-Nasai itu dianggap perawi yang kurang baik hafalannya. Oleh karena itu hadis tersebut berderajat hadis hasan li dzatih. Tetapi oleh karena hadis Ubay tersebut mempunyai muttabi yang diriwayatkan oleh Abdul Muhaimin, maksudnya muttabi ini punya penembel, maksudnya penyempurna, ditemui hadis lain yang menyempurnakan kekurangan kedhabitan, kekurangan hafalannya tadi, yaitu ditemukan yang diriwayatkan oleh Abdul Muhaimin, maka naiklah derajatnya dari hasan li dzatih menjadi hadis sahih li ghairi. Jadi contohnya seperti hadis ini tadi. Hadisnya kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi haidina farasu yuqalu lahu luhaifu. Nah, periwayatnya itu diriwayatkan oleh Ubay bin Al-Abbas, tapi Ubay bin Al-Abbas ini dinilai
kurang baik hafalannya oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, dan An-Nasai. Sehingga hadisnya tidak bisa berderajat hadis sahih lidzatih, namun derajatnya masih hadis hasan lidzatih. Tetapi kurang baiknya hafalannya Ubay bin Al-Abbas tadi ditemui atau disempurnakan oleh hadis yang serupa yang diriwayatkan oleh Abdul Muhaimin. Maka hadisnya Ubay bin Al-Abbas tadi derajatnya hadis sahih li ghairi, karena sudah dapat mutabi atau penyempurna atau riwayat lain yang lebih kuat namun sama, seperti itu. Kiranya cukup itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.